Oke, Assalamualaikum. Mohon maaf ya, kita kuliah orang sebentar lagi mau sholat, kita malah kuliah Ibu karena besok kita harus kuliah yang terakhir dengan Ibu ya. Jadi kemarin itu kita sudah model farmakokinetika multi kompartemen ya. Nah, ada pertanyaan enggak atau ada yang tidak mengerti terkait tugas yang diberikan? Silakan ditanyakan dulu sebelum kita mulai Ibu mulai share screen. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Atau tugasnya ada dikerjakan enggak? Pak Hari, tolong dibuatkan daftar hadirnya ya, Google Form, nanti dikirim Excel-nya ke Ibu. Oh iya, Bu, baik, Bu. Siapa yang ada mengerjakan tugas yang Ibu berikan? Bisa di-share enggak? Bisa enggak mengerjakan? Karena nanti model sekarang kita mau coba model farmakokinetika absorpsi lagi. Nah, pengolahan datanya juga residual kayak yang kemarin. Kalau yang kemarin enggak ngerti, nah sekarang juga enggak akan ngerti. Juga nanti olah data praktikum nanti selesai mengertinya kalau enggak ngerti ya sekarang ya. Silakan, siapa yang mau share screen? Oke, nggak ada yang mau share screen? Coba siapa yang mau share screen satu aja? Baru Ibu lanjut. Oh, maaf, Bu. Ya, Seingat Fahri untuk pas pertemuan terakhir nggak ada tugas yang diberikan loh, Bu. Seingat Fahri, Bu. Pak. Nggak ada tugas yang Ibu berikan. Kan Ibu suruh melanjutkan menghitung model. Besok yang terakhir berarti itu distribusi absorpsi sekarang, tapi ada yang kemarin multi kompartemen kan ya? Bagaimana mengolah datanya dengan residual? Siapa yang masih ingat? Nggak ada tugas Ibu berikan, tapi kan lanjutannya ada mencari apa namanya tuh kurva distribusi ya. Oke lah, daripada nggak ada yang ini waktu berjalan terus, Ibu share aja yang model farmakokinetika absorpsi. Tapi nanti kalau nggak ngerti ya dikasih tahu. Ntar Ibu cari sananya dulu. Karena ini terkait kalau nggak ngerti yang minggu lalu, yang sebelumnya nggak ngerti juga yang olah data sekarang. Yang terakhir, pertemuan terakhir siapa masih ingat? Apa yang Ibu topiknya? Model multi kompartemen kan ya? Halo, tolong dicek. Ada masalah? Masalah nenek loh? Kuliah ganti.
Maaf Bu, Ibu. Ya, sebentar ya, sebentar ya.
kasih ya. Oke, minggu lalu model multi kompartemen kan ya, Pak Hari? Nggak ada yang menjawab apa nih, Ibu? Ibu ada pula tamu barusan. Tolong dijawab apa minggu terakhir? Oh iya, Bu, model kompartemen, Bu. Oke. Bahan terakhirnya juga itu, Bu. Multi kompartemen atau satu kompartemen kalau model kompartemen? Multi, nah. Multi, Ya, Bu. Ya? Iya, Bu. Materi kemarin multi kompartemen, Bu. Ya, kalian nggak ada yang mau share screen sih. Akhirnya seperti inilah Ibu. In the middle of nowhere. Ya mudah-mudahan nggak salah, saya nggak lupa. Oke, sekarang model farmakokinetika absorpsi. Waktu berjalan terus. Kalau mau lanjut nanti dibuatkan di link yang sama ya, Fahri ya, dipanjangin. Oke, absorpsi itu nanti bedanya dengan yang kita lihat kemarin IV. Kalau IV itu obat langsung dihantarkan masuk ke dalam sirkulasi sistemik ya, jadi tidak ada absorpsi. Nah, IV-nya kan ada 2 kemarin, IV bolus ya, dosis besar diberikan secara langsung atau IV lambat ya, kemudian IV infus. Sekarang selain pemberian obat selain jalur IV itu termasuk farmakokinetika, model farmakokinetika absorpsi. Apakah dia diberikan secara intramuskular ya, disuntikkan di lengan atau di paha, itu intramuskular. Apakah dia subkutan, disuntikkan di bawah kulit ya, seperti insulin itu ada absorpsi pasti. Kemudian absorpsinya itu dari tempat obat diberikan, cairan tubuh ya, cairan otot kalau ada intramuskular masuk ke dalam pembuluh darah. Itu namanya absorpsi perpindahan. Nah, proses perpindahan itu mengikuti kinetika orde pertama. Ya. Nah, kalau orde 0 ini jarang yang terjadi. Yang umumnya itu adalah orde pertama, mirip dengan eliminasi nanti ya. Nah, kemudian berarti model farmakokinetika absorpsi itu gabungan dari beberapa kinetika orde 1 karena ada 3 proses yang terjadi. Apa saja proses yang terjadi? Pada tahap awal, pada waktu 0 kita minum tablet misalnya ya, yang jalur oral aja, minum tablet parastamol, langsung kita ambil sampel obat, sampel darah kita. Belum ketemu parastamolnya dalam darah, makanya kadarnya masih 0 ya. Nah, kemudian berangsur-angsur kalau kita ambil sampel setiap 15 menit, 30 menit, 45, 1 jam, kadar obat dalam darah meningkat, parastamol mulai kelihatan dalam darah. Kenapa? Jadi itu fase absorpsi. Berarti parastamol yang terdisolusi dalam cairan lambung itu perlahan-lahan diserap, diabsorpsi atau berpindah ke pembuluh darah yang ada pada dinding lambung ya, atau diserap melalui usus juga bisa ya, ke dalam pembuluh darah yang melewati dinding usus. Sehingga di sini fase absorpsi kadar obat meningkat perlahan-lahan. Nah, di sini fase post absorpsi namanya. Ya, ada nilai maksimum di sini Cmax. Kenapa disebut fase post absorpsi? Ada 3 proses yang terjadi di sini. Masih terjadi absorpsi, tapi lajunya sudah lambat ya. Kemudian distribusi. Distribusi itu bagaimana obat dibawa atau ditransportasikan ke ke antar organ ya, ke cairan antar sel ya. Nah, itu kalau dia ini model 1 kompartemen aja kalau untuk absorpsi kita uji ya. Jadi perpindahan antar cairan sel dari cairan darah ke cairan ekstrasel atau cairan intrasel di mana reseptor ada ya. Itu distribusi berlangsung cepat ya. Nah, ini fase post absorpsi. Nah, di sini disebut fase eliminasi. Fase eliminasi nanti ditandai kalau dia kita ini ya, dia ada fase absorpsi, post absorpsi, ada eliminasi. Kalau kita lohkan, nah ini nanti kan dia kita lohkan nanti ya, ini rumusnya. Kalau selalu kita logaritmakan nanti. Tunggu dulu, ini rumus untuk yang dia kurva antara CP terhadap T ya. Nanti F ini faktor bioavailabilitas, sebentar enggak. Nah, ini F faktor bioavailabilitas, KA konstanta laju absorpsi, D0-nya dosis ya, dosis oral yang kita berikan, VD volume distribusi, KA-nya konstanta laju absorpsi, dan K ini konstanta laju eliminasi ya. Nah, ini Tmax-nya kalau Ka dan Ke sudah diketahui, sudah kita dapat, bisa kita cari Tmax. Nanti Cmax-nya nilai T ini Tmax kita masukkan ke T sini. Dapatlah Cmax. Jadi Cmax dan Tmax ini adalah 2 parameter bioavailability ya. Anda belajar dengan Pak Salman, bioavailabilitas itu kan laju, kecepatan ya, dan jumlah obat yang masuk ke sirkulasi sistemik. Nah, kalau laju terkait waktu Tmax,
Nah, dan jumlahnya terkait CMAX. Jadi dua data ini caranya. Nah, bagaimana mendapatkan KA dan KE? Gini, kita log atau LN-kan data yang kadar obat dalam plasma terhadap waktu. Maka kurva itu akan seperti ini nanti. Ya. Jadi hampir sama dengan model multi kompartemen, 3 titik atau titik terakhir ya, misalnya ini 4 data ini yang memberikan garis lurus, ini kita langsung garis lurus ini kita cari persamaan regresinya. Dapat nanti slope-nya, dari slope dapat min KE, titik potong dengan sumbu Y-nya ini nilai F KA kali D0 per VD kali KA kurang KE yang tadi itu ya. Nah, kemudian bagaimana cara untuk memisahkan yang fase absorpsi? Nah, persis metode residual. Jadi data T pada yang tidak terpakai untuk 4 data ini ya, kita masukkan ke persamaan regresi kurva eliminasi untuk kemudian kita cari log CP aksennya. Nah, jadi mana dia? Nah, ini persamaan garisnya nanti ya. Jadi dari slope-nya itu KE dapat ini KE, di sini intercept. Adalah datanya. Nah, ini. Jadi data ini kita logkan ya selalu. Ini kita logkan, kemudian data yang 3 ini kita cari persamaan regresinya. Oh, enggak ada. Previous. Ya, jadi dari 3 data ini ada persamaan regresi untuk koefisien eliminasi ya KE, bisa dicari ini persamaan garis lurus dan slope-nya dapat KE dari intercept dapat data intercept ya. Nah kemudian Anda cari log CP aksen ini T pada 0,25 sampai 6 ini kita masukkan ke persamaan regresi KE ya, dapat log CP aksen. Nah, sekarang kita anti-logkan. Kenapa ya? Karena yang residu itu adalah kadarnya kita kurangi. Berarti yang besar kurang yang kecil. Kalau kemarin itu yang besar yang CP ya, CP aksennya kecil. Ya. Berarti CP kurang CP aksen. Nah, sekarang CP aksen yang besar, CP aksen dikurang ini. Berarti ini adalah residu ya. Nah, kemudian kita logaritmakan, nanti masukkan ke dalam grafik. Jadi grafiknya seperti ini nanti. Oh, sorry. Kita preview dulu. Nah ini, jadi kurva yang ini didapat tadi dari residu, log residu terhadap waktu ya. Nanti dicari slope-nya, maka dapat slope-nya KA. Ya. Ya, jadi nanti dari slope garis yang pertama yang KE itu dapat KE ya. Nah, ini intercept-nya ada angkanya nanti ya. Nah, kemudian dicari residunya dapat KA. Nah, kalau KA sudah dapat, nanti Anda pakai persamaan ini, Tmax tadi. Jadi nanti titik intercept-nya harus sama ya, atau dia bermuara pada titik yang sama nanti kalau kurva pertama dan kurva yang KA. Ya. Nah, ini bisa dicari nilai VD di sini nanti berapa harga intercept. Kalau F ini faktor bioavailability, kalau tidak dinyatakan lain berarti dia 100% diserap, berarti 1 nilainya. Dia adalah dosis 10 mg ya. Nah, KA nanti dari slope ini, KE dari slope ini, berarti VD bisa dicari ya. Nah, ini Tmax. Nanti setelah dapat KA dan KE Anda cari Tmax, dapat Tmax cari Cmax. Oke, sekarang gimana caranya ini? Stop share Ibu dulu. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, ada yang mau bertanya enggak? Kalau sudah mengerti yang model multi kompartemen, berarti ngerti apa yang Bu sampaikan tadi. Silakan ditanyakan. Nah, untuk nanti Ananda latihan ya, supaya lebih paham lagi, Ananda kerjakan yang ini, buku Shargel, bab
absorpsi ya, kinetika absorpsi judulnya saya lupa babnya, kalau dia edisi kelima itu halaman 182 sampai 183 khusus absorpsi ya, model farmakokinetika absorpsi. Nah, soal nomor 1 sama dengan yang Ibu contohkan tadi. 2, 7 dan 8 ini dikerjakan. Untuk latihan karena nanti kalau dalam praktikum kita ngasih obat pada tikus pada kelinci ya, itu biasanya melalui oral, maka datanya analisis datanya pakai metode model farmakokinetika absorpsi. Siapa mau bertanya silakan. Jadi Ibu minta Anda mengerjakan ini ya minggu depan sebelum kita minggu depan besok kita terakhir kuliah kan ya. Nah, Ibu tanyakan dulu nanti apa mana yang Ibu minta share screen, siapa yang bisa yang sudah mengerjakan ini di PR-nya. Jadi setelah kuliah hari ini langsung kerjakan PR ini besok untuk diskusi besok gitu loh. Oke, silakan ada yang mau bertanya? Ada yang tidak mengerti silakan, enggak apa-apa ditanyakan. Halo, kepada diam. Halo, bisa Ibu tinggal untuk mengerjakannya? Halo, kenapa diam semua nih? Coba ada yang mau bicara? Sudah lihat struggle-nya? Sudah paham enggak apa yang Ibu terangkan tadi? Gimana Fahri? Kayaknya nggak ada yang bertanya, nggak ada pula yang menjawab. Ya udahlah, berarti nggak perlu diperpanjang Zoom-nya. Nah, Ibu tutup sekarang ya, karena Ibu mau sholat juga nih, udah zuhur. Tapi harus kerjakan PR-nya. Besok Ibu tanya. Besok sebelum kita 10 menit pertama itu harus ada yang share screen, mengerjakan diskusikan per kelompok, per kelas kalau nggak mengerti sendiri-sendiri. Kerjakan PR nomor 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 7, dan 8. Yang bab farmakokinetika absorpsi lihat di Sargel ya. Nah, besok Ibu tanya, Ibu kita sebelum Ibu mulai kuliah. Baik, Fahri. Baik, Bu. Oke, terima kasih ya. Hanya segitu yang bahan kuliah kita, yang penting latihannya yang diperbanyak supaya Anda paham nanti di praktikum juga seperti itu olah datanya ya. Dengan metode residual. Oke, kalau gitu kita tutup ya. Ibu mau sholat, kita mau sholat zuhur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok tetap ya, Fahri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, baik, Bu. Ya, saya kirimkan daftar hadirnya, file Excel. Terima kasih. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu.